A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan sama-sama kembali menelaah, mempelajari, mendalami sedikit demi sedikit apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran. Yang dengan itu mudah-mudahan Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para Nabi, para Rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah atau surga ya, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian di dalam program Tadabbur Al-Quran, masih di surah Al-Baqarah, dan kita akan masuk ke dalam pembahasan ayat yang ke-127. Ayat ini masih berkait dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di ayat sebelumnya kita sudah bahas ya tentang bagaimana Nabi Allah Ibrahim memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kecintaannya kepada Allah. Ya. Dan karena itu kemudian segala doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan yang paling nyata tentang itu adalah bagaimana kondisi tanah haram ya, atau Mekah ya. Bagaimana kota Mekah hari ini begitu makmur ya. Dan itu adalah atas doa ya, dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena beliaulah ya sebagai founding father ya, penemu kota Mekah itu kan. Kemudian dilanjutkan misi itu oleh Nabi Allah Ismail, sehingga kemudian kalau kita lihat sekarang ya kota Mekah sungguh luar biasa. Apalagi kalau kita lihat rencana pembangunan ya, mungkin 20 tahun ke depan ya, Mekah itu udah kayak kota metropolitan luar biasa itu kan. Kemakmuran begitu terasa, bahkan keamanan juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa wilayah itu adalah wilayah zero konflik ya, wilayah yang dilarang berperang ya. Jadi itu satu bagian dari keistimewaan ya yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim ya, di mana doanya luar biasa. Jadi seorang yang saleh ya, seorang nabi yang saleh, doanya itu tembus ya beberapa generasi.
mungkin sampai kiamat akan begitu gitu ya. Nah, itu juga harus kita sadari ya, kadang-kadang bisa jadi ya kebaikan yang kita rasakan hari ini merupakan bagian dari doa kakek atau nenek moyang kita yang soleh-soleh gitu ya. Kesolehan mereka mendoakan anak cucunya ya, sampai cicitnya ya, bisa jadi itu bagian dari doa-doa mereka ya. Kita juga sama ya, ketika kemudian kita ingin mendoakan kebaikan bagi anak cucu kita nanti, maka sambunglah kesolehan itu ya. Kesolehan dan kebaikan nenek moyang kita ya, di dalam mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah doa itu akan nyambung lagi gitu ya. Nah, itu ibrah ya. Lalu kemudian di ayat yang ke-127 ya, Allah Subhanahu wa taala ya, mengabarkan kepada kita tentang apa yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan putranya yaitu Nabi Allah Ismail. Disebutkan di dalam ayat yang ke-127, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim dulu ya, meninggikan pondasi Baitullah bersama dengan putranya itu Ismail ya. Dan kemudian keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna ya, wahai Tuhan kami ya, terimalah amal dari kami ya, terimalah apa yang telah kami lakukan ini. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya Engkau ya Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, terkait dengan ayat ini di dalam kitab banyak kitab tafsir gitu kan, ini ada ini adalah bagian dari sejarah Baitullah. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat hari ini Baitullah ya, kalau anak cucu kita tanya, ini siapa yang bangun nih? Abi, umi gitu kan, ayah, bunda. Maka sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini ya, yang membangun Baitullah adalah Nabi Allah Ibrahim dan putranya itu Nabi Allah Ismail. Jadi di dalam ayat ini ya, dalam konteks dulu ya, ketika Rasulullah SAW ya menyampaikan risalah dakwahnya, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran ya, dengan ayat ini orang-orang Arab diingatkan ya, bahwa yang membangun Baitullah itu adalah nenek moyang mereka yang bernama Ibrahim dan putranya yaitu Ismail. Ya, jadi adalah sebuah konfirmasi yang nggak bisa dibantah lagi gitu ya. Dan tidak akan ada yang bisa mengklaim bahwa Ka'bah ini dibangun oleh orang lain ya, selain dari Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Dan Nabi Allah Ibrahim adalah nenek moyang dari orang Arab ya, melalui jalur putranya itu Nabi Allah Ismail. Dan Rasulullah itu kan garis keturunan nasabnya itu kan ya ketemunya di Nabi Allah Ismail. Nah, kalau yang satunya lagi yaitu Nabi Allah Ishak ya, itu garis keturunannya nasabnya orang-orang Yahudi ya, atau Bani Israel. Nah, dan terkait dengan ayat ini ya, di dalam sejarah disebutkan bahwa memang seluruh orang Arab ya mengikuti agama Nabi Allah Ibrahim. Ya, aslinya begitu. Makanya ketika di musim haji sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, itu sudah ada ya orang-orang yang kemudian datang ke Baitullah ya, ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah ya, haji lah gitu ya. Ya sama ya, tawaf juga gitu kan ya, itu dilakukan oleh bangsa Arab ya. Dan mereka mengakui bahwa mereka adalah keturunan dari Nabi Allah Ibrahim dari jalur Nabi Allah Ismail. Nah, dari ayat ini dapat dipahami bahwa yang membangun Baitullah adalah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Allah Ismail ya, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah,
bukan untuk yang lain. Dan ini sebagai peringatan bagi dirinya yang akan diingat-ingat oleh anak cucunya di kemudian hari. Jadi ketika zaman Rasulullah itu kan Baitullah itu sudah dipenuhi dengan berhala gitu kan. Jadi sudah dicemari ya kesucian Baitullah itu oleh bangsa Arab, oleh orang-orang Quraisy ya, dengan menghadirkan patung-patung. Dan tentu ayat ini mengingatkan kembali mereka bahwa dulu Nabi Allah Ibrahim membangun ini untuk beribadah kepada Allah, bukan kepada yang lain, bukan kepada patung-patung itu. Dan ini juga sebetulnya menjadi peringatan kepada kita nih sahabat iDream, bahwa ketika kita yang ingin menunaikan ibadah haji atau umrah gitu kan, kan lagi tren sekarang ya, umrah itu dipermudah ya oleh Arab Saudi dengan visa wisata ya kalau nggak salah. Jadi sekarang ini hampir sepanjang tahun ya, Baitullah Masjidil Haram itu penuh, apalagi di bulan Ramadan. Nah ini menjadi peringatan juga bagi kita bahwa kalau memang kita ingin berkunjung ke Baitullah, apakah itu umrah atau haji ya, maka kembali kepada konsep yang dulu diasaskan oleh Nabi Allah Ibrahim dan putranya, bahwa Baitullah itu ya, kita kunjungi dalam rangka mengagungkan Allah, dalam rangka meminta kepada Allah. Ya, untuk ibadahlah tujuannya ke sana gitu kan, bukan yang lain. Ya. Bukan untuk bisnis gitu ya, bukan pula untuk mencari jodoh gitu ya. Bukan pula untuk ya intinya ya bukan untuk selain beribadah mengagungkan Allah. Jadi asli kita ke sana itu dalam rangka ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya. Ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala, memujinya ya, dengan mengikuti syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu apalagi ibadah haji itu kan, itu betul-betul ya kita ditekankan ya tentang hal itu. Jangan ada niat lain gitu kan, kalau ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang prakteknya banyak juga, ada juga kan orang yang pergi ke sana bukan ingin mengagungkan Allah gitu kan, tapi ingin hajatnya dikabulkan. Pengen kaya ya, pengen ini itu, yang intinya sebetulnya bukan untuk mengagungkan Allah. Kalau masalah kalau nanti diberi Allah itu lain cerita. Lain cerita itu kan, misalnya ya kita pergi umrah gitu kan, kita benar-benar beribadah kepada Allah. Ya tentu Allah kan tahu ya bagaimana hal kita, keadaan kita. Mungkin ada yang dalam hatinya yang paling dalam ya, ingin diberikan kekayaan, kemakmuran, ingin diberikan jodoh, ingin diberikan keturunan. Allah tahu itu. Maka ketika kita mengagungkan Allah secara maksimal ya di Baitullah itu, dengan menjalankan segala perintah ya, ibadah yang sudah disyariatkan, tawaf, sholat, ya, i'tikaf gitu ya. Selama di sana ya bukan asik selfie, ya, podcastan gitu kan, ya, bukan konten gitu ya, tapi asli ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah ya, keadaan kita, hati kecil kita, segala keinginan kita ya, yang ada di dalam dada kita ya, yakinlah pasti Allah kabulkan ya, kalau memang itu layak ya, untuk kita terima itu kan. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami gitu kan. Jadi ibrahnya begitu ya, ayat ini mengingatkan kita untuk itu, bahwa Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail membangun Baitullah agar kemudian kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sisihkanlah ya, kesampingkanlah niat yang macam-macam itu, niat selain mengagungkan Allah. Ya, alhamdulillah mungkin ada di antara sahabat iDream yang diberikan rezeki lebih ya, setiap tahun mungkin bahkan setahun bisa 2-3 kali melaksanakan ibadah umrah ya.
mungkin setiap tahun bisa pergi melaksanakan ibadah haji. Maka niat ini harus dijaga, bahwa kesana rindu untuk beribadah langsung di Baitullah, bukan untuk yang lain-lain. Nah, terkait dengan bahan, ya di dalam hal ini juga ulama ada yang membahas ya tentang bahan-bahan untuk membangun Ka'bah, karena kan disebutnya di sini pondasi, qawaid, pondasi Ka'bah. Nah, itu sebetulnya ya kalau bicara benda ya sama gitu kan. Baitullah itu dibangun atas benda-benda yang sama dibangun untuk membangun rumah gitu kan. Kan ada fenomena orang begitu mengagungkan Baitullah, ya ada yang kebablasan ya, bawa gunting ya, kemudian ngegunting kiswahnya itu kan. Nah, ini bahaya itu kan. Ya, pada dasarnya sama gitu kan, ya, dengan benda-benda yang lain yang kita temukan di tempat kita ya, bahwa pondasi itu dibikin dari batu, ya, dinding-dindingnya juga dari batu gitu kan. Yang membuat Ka'bah itu istimewa karena memang di situ ada perintah ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menjadikannya sebagai tempat atau pusat beribadah kepada Allah. Nah, itu kan. Sempat viral juga dulu ya, ada askar ya, pakai sepatu gitu kan, berdiri di pinggiran Hajar Aswad itu kan, jaga keamanan, pakai sepatu dia. Nah, itu banyak orang yang kemudian mengkritik gitu kan, dibilang kurang adab gitu kan. Ya tentara kan memang kerjanya pakai sepatu gitu kan, askar itu. Ya mau gimana lagi gitu kan. Kalau dibuka ya gimana? Tapi ya itulah ya pandangan kita yang mungkin tidak bisa tidak bisa disalahkan juga ya, karena kita memandang Baitullah itu kan tempat yang agung. Kok bisa-bisanya gitu kan? Ya, ada orang pakai sepatu ya, nginjek-injekin area Ka'bah gitu kan, atau bagian dari Ka'bah. Kalau nggak salah setelah itu ada teguran ya, ada perbaikan prosedur prosedur lah itu kan untuk askar-askar yang menjaga. Ya bagi saya itu tidak perlu dibesar-besarkan itu kan ya, karena situasi memang ya sulit dan rumit gitu kan, nggak dijagain orang-orang kita ini kelewatan ya kan. Dulu pernah ada kasus orang dari Indonesia itu menggunting ya kiswah itu, makanya dicekin ya oleh yang perempuan itu, ada bawa gunting nggak, kalau bawa gunting diambil ya. Takutnya itu tadi ya merusak Ka'bah. Dan benda-benda yang dibangun untuk membangun Ka'bah itu ya menurut para ulama bukan benda-benda yang sengaja diturunkan Allah dari langit gitu kan. Jadi enggak spesial, maksudnya ini dari langit dipakai lah, enggak. Nabi Allah Ibrahim membangun dari batu-batu yang ada gitu kan. Sehingga kemudian ya menurut para ulama ya semua riwayat yang menerangkan bahwa Ka'bah ya batunya dari ini gitu kan, ya menerangkan secara berlebihan ya adalah riwayat yang tidak benar ya, bahkan diduga dari riwayat-riwayat Israiliyat. Ya. Adapun mengenai Hajarul Aswad ya, ini menggambarkan ya betapa bahwa ya itu tadi ya materi ya yang digunakan untuk membangun Ka'bah itu ya bahan yang sama, bahan yang biasa aja gitu ya, bukan bahan yang istimewa, bahkan sampai kepada Hajar Aswad begitu kan. Dalam satu hadis ya, dalam satu riwayat disebutkan bahwa Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu berkata waktu dia mau mencium Hajar Aswad. Nah, diriwayatkan ya dalam hadisnya wa an Umar radhiyallahu anhu annahu qabbala al-hajar al-aswad wa qala inni a'lamu annaka hajar la tadurru wa la tanfa'u ya walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yuqabbiluka yuqabbiluka ma qabbaltuk. Ya. Jadi kata Sayyidina Umar bin Khattab ya, di dalam riwayat ini disebutkan bahwa ketika dia ingin mencium ya Hajarul Aswad, maka dia berkata gitu kan. Apa kata beliau? Sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa engkau batu. Engkau adalah batu. Itu malah ditegasin lagi apa? La tadurru wa la tanfa'u. Ya. Batu yang tidak dapat memberikan mudarat dan tidak pula memberi manfaat. Lalu kenapa beliau mencium? Beliau katakan walau anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabiltuk. Kalau saya enggak ngelihat Nabi mencium kamu, tentu saya enggak akan mencium kamu. Jadi dasarnya adalah karena memang Nabi mencontohkan ya mencium itu. Tapi bagi Sayyidina Umar di dalam hadis ini ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya Batu Hajar Aswad itu ya sama saja dengan batu-batu yang lain gitu kan. La tanfa'u wala la tadurru wala tanfa'u, tidak bisa memberi mudarat, tidak pula bisa memberi manfaat. Jadi itu prinsip Sayyidina Umar begitu kan terkait dengan Hajarul Aswad. Menurut riwayat Ad-Daruqutni, Rasulullah SAW pernah menyatakan sebelum mencium Hajarul Aswad bahwa itu adalah batu biasa. Nah, demikian pula halnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain. Ya. Dari riwayat-riwayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Hajar Aswad adalah batu biasa saja. Nah, perintah menciumnya berhubungan dengan ibadah seperti perintah sholat menghadap ke Ka'bah. Perintah melontar jumrah di waktu melaksanakan haji dan juga semua dilaksanakan semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi memang ada riwayat menyebutkan bahwa Hajar Aswad itu batu dari langit gitu kan. Tadinya putih begini-begini. Nah, tapi ada sebagian ulama ya mengatakan bahwa sebetulnya riwayat itu tidak dia diragukan ya. Bahkan disebut sebagai riwayat Israiliyat. Tapi ya tidak dipersoalkan pun tidak apa-apa ya. Tapi yang penting itu tadi ya, sebagaimana prinsip Sayyidina Umar ya, kita mencium Hajar Aswad bukan karena ya, dia bisa memberikan bahaya atau juga manfaat ya, kalau nggak nyium nanti kualat misalnya gitu kan kalau lagi ibadah umrah atau haji. Enggak begitu, atau kalau kita bisa menciumnya kemudian kita menjadi istimewa ya, ya tidak juga begitu kan. Ya, pada prinsipnya kita melakukan itu karena ya, meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan itulah sisi ibadahnya, ya, nilai ibadahnya di sana. Nah, di dalam ayat ini disebutkan bahwa setelah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail selesai meletakkan pondasi Ka'bah, mereka kemudian berdoa. Nah, doanya adalah Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Maksudnya segala amal-amal yang telah dilakukan baik terkait dengan pembangunan Ka'bah dan yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Jadi minta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya ibadah kita kurang, udah kejar ibadah di situ ya. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i kan salat yang kita tinggal bisa dikodok kan, wajib dikodok malah. Ya dikodok, boleh dikodok dalam melakukan salat ya. Jadi salat zuhur yang mungkin merasa dulu sering tinggal salat zuhur, dikodok itu dibanyakin di situ ya. Banyakin salat sunnah ya. Sehingga kemudian segala yang bolong-bolong itu bisa kita tutup. Itu harusnya konsentrasi kita ketika berada di Baitullah. Ya, muhasabah, renung-renungkan rasa-rasanya dulu zaman muda-muda itu ya. Banyak sholat ditinggal, banyak ngaji, baca Quran sering lalai. Disitulah kemudian kita memotivasi diri untuk kemudian melaksanakan ibadah-ibadah yang pernah kita tinggalkan. Karena momennya kan sedang di Baitullah. Ya kapan lagi ya, orang Indonesia lagi ya. Belum tentu bisa setahun sekali ke sana kan. Maka ketika ke sana manfaatkan betul-betul untuk beribadah kepada Allah. Dan melalui doa ini, ya melalui ayat ini, ya ini juga menjadi sebuah ibrah bagi kita bahwa penting ya bagi kita untuk
menutup ya segala amal ya, segala perbuatan baik yang kita kerjakan dengan mengangkat tangan bermunajat kepada Allah agar diterima. Ya. Jadi dalam banyak ibadah yang kita kerjakan ya, alangkah baiknya ya, sebagaimana disunahkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, kita tutup dengan kalimat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, ketika kita sedekah gitu kan, ngasih sedekah ya. Ya, sisihkan waktu barang 2-3 detik ya, angkat tangan, baca kalimat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah terima, ya kita kan minta sedekah kita diterima oleh Allah, dibersihkan dari niat-niat yang tidak benar gitu kan. Apalagi banyak ya, pokoknya segala bentuk kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, alangkah baiknya kemudian kita akhiri dengan doa ini. Doa memohon diterima segala amal ibadah. Ya. Selesai sholat wajib juga begitu ya, pastikan doa ini kita baca ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, kita tahu sholat kita itu banyak kurangnya ya, dari segi khusyuknya ya, mungkin dari segi bacaannya ya, bacaan kita mungkin masih ada yang kurang-kurang ya, makharijul hurufnya gitu kan, hukum tajwidnya gitu kan. Maka kita minta kepada Allah, kalau ikut sholat jamaah kadang-kadang mungkin kita pikiran kemana-mana ya, nggak bisa full konsentrasi melaksanakan sholat begitu kan. Maka kita minta kepada Allah ya, sholat kita yang mungkin banyak kurangnya ini ya, tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pentingnya doa yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau dipikir-pikir ya, masa iya Allah tidak menerima doanya seorang nabi begitu kan? Tapi Nabi Allah Ibrahim berdoa. Apa iya Nabi Allah Ibrahim apa iya Allah tidak menerima segala amal ibadahnya gitu kan? Ini nabi dua-duanya kan? Nah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tetapi tetap ya, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail meminta kepada Allah agar segala amal ibadahnya diterima. Nah, itu menekankan bahwa memang hanya kepada Allah kita berharap. Kita mendapatkan surga dari Allah bukan karena ibadah kita ya, karena memang Allah ngasih. Bukan berarti surga yang kita dapatkan itu hasil jeripayah ibadah kita, enggak. Itu merupakan bagian dari kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada kita. Makanya penekanannya apa? Ya itu tadi ya, bahwa mintalah amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara nanti Allah akan memberikan apa balasan ini itunya ya, gak usah dipikirin ya, serahkan kepada Allah. Kalau Allah kasih kebaikan setelah itu ya syukuri ya. Kalau Allah kemudian tidak memberikan kebaikan atau mungkin menguji dengan keburukan ya disabarin gitu kan. Karena pada hakikatnya semuanya adalah dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala ya, baik buruknya kita semua di tangan Allah. Tapi yakinlah bahwa namanya seorang hamba ya Allah akan perhatikan. Akan ada ayat menyebutkan innallaha raufur rahim kan. Sesungguhnya Allah itu maha rauf ya, maha pengasih ya, maha memperhatikan hamba-hambanya. Wallahu raufun bil ibad ya, Allah itu maha memperhatikan hamba-hambanya. Ya, gak mungkin gitu ya kalau kita udah berusaha memaksimalkan ibadah lalu kemudian Allah sia-siakan kehidupan kita. Yakinlah dengan itu. Sehingga kemudian kita gak ngoyo gitu kan. Ada juga orang kalau ibadah itu niatnya biar kaya gitu ya, biar usahanya lancar gitu kan. Ya, kan sisi keikhlasannya jadi hilang di situ. Ya seharusnya jangan begitu, tapi niatkanlah ibadah itu untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain-lainnya itu serahkan kepada Allah. Baik buruknya serahkan kepada Allah. Yang kita kedepankan apa? Cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sahabat Dream ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan, kehilapan, kebodohan saya pribadi Abi Kenji. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.